sahabat Tangga Dupa, ketika kita berbicara tentang ekonomi, seringkali tidak terlepas dengan yang namanya agama, teman-teman. Ya. Jika di agama Islam sudah ada konsep ekonomi syariah, lalu bagaimana dengan di Buddhis? Gitu. Nah, ternyata ada loh satu kelompok yang mengembangkan konsep ekonomi berbasis agama Buddha, teman-teman. Nah, kali ini kita sangat beruntung kita bisa mewawancarai Kotegi Ya, dari kelompok ekonomi Manggala, betul ya? iya, komunitas ekonomi Manggala. Ekonomi Manggala, oke. Disingkat KEMAM. Kemang, wah bahasanya Kemang. Gitu ya. Kemang. Nah, Nih. saya dan kali ini ada Ci Ingrid yang menemani saya untuk mewawancarai ke Teddy, dan kita sangat beruntung kali ini karena kita bisa membahas karena ini the first gitu ya teman-teman. Nah, konsep pertama yang akan kita kemukakan bahwa dulunya belum pernah kita dengar yang namanya ekonomi Manggala. Baru kali ini kita bahas tentang ekonomi Manggala. Mungkin kalau Teddy bisa cerita sedikit latar belakang Koko itu, pendidikannya apa, kemudian aktivitas sekarang apa, makanya bisa sampai menyusun ekonomi Manggala ini. Iya, oke. Terima kasih kesempatan ini. Sambil memperkenalkan, ini ada Bu Ingrid, ada Pak Maja, ya. Jadi kami di dalam namanya komunitas ekonomi Buddhis, tapi kalau Buddhis kan kelihatan sekali. Seperti tadi di awalnya ada namanya syariah. Jadi kita mengambil namanya komunitas ekonomi Manggala. Kenapa Manggala? Karena kita mau dapat berkah utama itu kan selalu membacakan Manggala Sutta. Nah, itu dasarnya dari situ. Nah, tadi ditanyakan aktivitas saya, backgroundnya gimana sih? Saya dari mahasiswa memang aktif di keluarga mahasiswa Buddhis Bogor. Jadi dari Institut Pertanian Bogor. Tapi di Pleset ini jadi institut fleksibel banget. Gitu. Oh, berarti kok Mana-mana. pertanian gitu ya? Iya, sarjana pertanian. Kemudian sekarang sedang di semester 3 pendidikan Magister Pendidikan Keagamaan Buddha di Nalanda, STAB Nalanda. Iya, ya ini kebetulan sekali kita juga semua kan satu sekolah gitu ya. Untuk pekerjaan sekarang yang digeluti apa? Ya, saya sekarang sebagai direktur di bagian operasional dan marketing, jadi sales and marketing untuk produk elektronik, ada yang termasuk CCTV diantaranya sama surveillance. Wah, berarti itu memang sesuai dengan kapasitas membahas tentang ekonomi Manggala ya teman-teman. Karena juga praktisi. Gitu iya. Untuk hobi apa ya kira-kira? Saya hobinya lebih banyak jalan dan berenang. Jadi kayak orang biksu kan, seorang biksu harus banyak jalan. Pindah patah kan mesti jalan ya. Menyeberangi sungai harus berenang. Itu yang saya lakukan. Nah, memang keuntungannya begini. Kalau orang yang banyak jalan itu dia banyak mengamati. Namanya fenomenologis. Nah, dengan dia mengamati fenomena, maka dia bisa membukakan masalah-masalah yang ada dan dia bisa merumuskan solusi untuk masalah tersebut ya. Mungkin salah satunya adalah ekonomi Manggala ini, teman-teman ya. Nah, oke. Nah, saya mau tanya ke Teddy. Ekonomi Manggala itu apa sih sebenarnya? Oke, jadi sebelum masuk ke dalam definisi ekonomi Manggala, jadi kebetulan orang di belakang kita ini adalah doktor. Jadi Dr. Sapardi yang sekarang ini adalah di Rektor STABN Sriwijaya. Beliau mengambil doktor dengan judulnya juga adalah ekonomi Buddhis. Jadi jelas kalau kita bicara mengenai keilmuan, jadi S1, S2, S3-nya itu disertasinya adalah ekonomi Buddhis. Dan kemudian ada seorang filsafat terkenal juga kan, Pak Jo Priastana. Pak Jo juga berkembang. Iya, dia berkecimpung di dalamnya juga bersama. Dan satu lagi ada anak muda, seorang wanita tangguh, Ibu Natalia Santoso. Kebetulan hari ini bersama dengan Bante Wongsin ulang tahun katanya. Wah, mantap sekali. Iya. Nah, ini ekonomi Manggala ini adalah ekonomi yang berdasarkan Buddha Dhamma kita yang ada di dalam sutta kita sendiri. Jadi kalau kita bicara mengenai Tripitaka berarti kan ya kalau Winaya kan bagiannya dari biksu. Kalau dari yang sutta-sutta ini juga ternyata banyak. Jadi mulai dari awalnya sendiri Pak Sapardi pernah katakan ke saya bahwa intinya itu pada saat Sang Buddha mencapai mencapai kebudahannya itu kan membabarkan apa itu namanya? Mahaparinibbana Sutta. Satu lagi pada saat dia membabarkan awal pertama
Cakapawatan. Dhamma Cakapawatana Sutta. Itulah yang dikembangkan di dalamnya adanya sampai ke berkah ke manggalanya itu. Nah, ekonomi manggala itu apa? Jadi benar-benar dijelaskan satu demi satu, bait demi bait di dalam Manggala Sutta itu. Dan kalau itu dijalankan di dalam Buddhism, dan kalau kita melihat dalam praktisi sekarang, kalau dulu kita lihat di pasar tradisional, itu kan di harga berapa? 1.000, tawar 800, 700, 600, 500, sampai sekarang pun terjadi seperti itu. Bahkan kalau ditanya seorang pedagang mungkin yang bilang, aduh bu, itu modalnya nggak cukup. Dan di situ musyawarah muncul lagi kan. Nah, kemudian masuk ke namanya modern market kan. Modern market udah mulai apa yang tertera di situ, barang dan jasanya jelas. Harganya segitu, ini kan udah mencegah yang namanya musyawarah ini tidak terjadi gitu kan. Nah, kemudian lebih heboh lagi sekarang di ekonomi e-commerce. Jadi baik yang platform maupun yang marketplace itu terjadinya juga harganya sekian mau beli gitu, nggak usah. Jadi tidak ada penipuan, tidak ada pembohongan di dalamnya. The real. Jadi kalau kita melihat kepada ajaran Buddha Dhamma yang intinya yang istilahnya dari Pancasila Buddhisnya dulu dah, ya kan? Itu udah mulai dijalankan di sana. Nah sekarang kalau misalnya kita masuk ke Manggala, apa sih itu yang berkah utama yang nomor satu? Kan selalu berhubungan dengan orang-orang yang bijaksana, ya kan? Jangan bergaul dengan orang yang tidak bijaksana, memuja yang patut dipuja. Dan itulah berkah utama. Nah ini benar-benar hal yang patut benar dikembangkan. Jadinya awalnya adalah bagaimana komunitas ekonomi Manggala ini tentunya akan mendekatkan diri mulai daripada Romo Ramani, biksu, kemudian para pandita, dan juga para pelaksana ekonomis Buddhis yang sudah berhasil di bidangnya. Nah, apa rahasia mereka? Nah, itu juga kan perlu ditindaklanjuti mungkin nanti sama stangkaidupa.com ya kan. Nah, itu bagaimana seorang yang sukses itu kalau ya maaf kata di Indonesia kan kita lihat banyak yang sukses secara ekonomi adalah mereka yang Tionghoa dan kebanyakan sih Buddhis yang saya tahu gitu kan. Jadi sebenarnya mereka sudah menerapkan filsafat, wejangan, sutanya, mungkin abhidhamanya kan. Mereka bukan menghafal daripada suta-suta itu sendiri, tapi langsung pada pelaksanaannya. Kemarin pas kuliahnya Pak Jo kan disebutkan di situ, kita udah bukan butuh rakitnya lagi, udah langsung yang namanya yoga cara kemarin ya kan. Itu kan langsung kepada prakteknya. Langsung praktek berarti. Iya. Nah mungkin Ci Ingrid ada yang mau ditanya nih ke Kak Teddy gimana? Iya, Kita lagi bareng-bareng nih. Ya menarik banget ya tadi yang dijelasin sama Ko Teddy mengenai ekonomi Manggala ini. Nah, tadi kan sebelumnya kan udah dijelasin backgroundnya nih kan. Sepertinya Ko Teddy ini kan orangnya sibuk banget juga kan, aktivitasnya banyak ya kan. Apa sih yang memotivasi Ko Teddy ini untuk membuat satu organisasi atau ide ekonomi Manggala ini gitu loh. Jadi apa yang pertama kali kok saya mau ya membuat ekonomi Manggala ini. Dan kira-kira nih setelah dibentuk apa manfaat yang bisa didapat? Apa yang manfaat yang bisa didapat dari umat Buddha ataupun masyarakat? Iya, senang sekali pertanyaannya bagus ya. Ini udah S3 punya pertanyaan. Sama-sama belajar. Jadi memang betul, kalau kita dalam hidup ini kan memang setiap manusia pasti sibuk, tapi waktunya kan yang diberikan sama 24 jam. Mungkin ada yang 24 jam dibagi 3, 8 jam kerja, 8 jam tidur, 8 jam lagi aktivitas sehari-hari gitu ya. Jadi kemudian apa yang sudah didapatkan itu kan kita harus memberikan sumbangan kepada masyarakat luas. Jadi banyak teman-teman juga istilahnya yang berhasil di dalam yang mungkin dalam sosial atau dalam ekonomi di kehidupan ini, nah itu mau memberikan sumbangsi atau heritage warisan yang bisa ditularkan kepada generasi penerusnya. Jadi
Itu yang paling penting karena banyak sekali kalau kayak saya pernah baca buku dulu dari zaman saya bacanya Kopingho gitu ya. Ada guru yang ditinggal di atas gunung, muridnya cuma satu gitu kan. Akhirnya muridnya mati udah gak ada lagi yang nerusin ilmunya gitu. Nah, di kita juga sebenarnya kan banyak. Makanya saya membentuk komunitas ekonomi Manggala atau Kemang ini adalah bagaimana mengumpulkan intisari dari pelajaran-pelajaran dari para sesepuh yang sudah berhasil di bidang ekonomi, sosial maupun profesionalismenya. Nah, itu diberikan rahasia-rahasia yang dia punya, dan tentunya itu kan kalau dia Buddhis, ilmunya itu kan pasti didapat dari pelajaran dari kecil. Nah, mengenai Pancasila Buddhis lah, baca Parita, dari kan kita juga banyak aliran sekte-sekte banyak ya kan, Sangha juga banyak. Tapi itu semuanya adalah inti ajaran Buddha kan cuma ada 3. Jangan berbuat jahat, perbanyak kebajikan, sucikan hati dan pikiran, itulah ajaran para Buddha. Nah, itu yang kita mau coba tuangkan. Ekonomi kita ini yang sudah pada berhasil, kita bentuk mereka dalam satu komunitas. Kemudian apa yang membuat mereka berhasil, dan kita kan udah punya teori-teorinya tuh, suta-sutanya udah banyak. Jadi dari Pak Sapardi udah kasih ke kita, udah dalam bentuk disertasi gitu kan, yang menyangkut suta-sutanya apa saja. Mungkin nanti bisa ada disertasinya, mungkin suta-sutanya nanti bisa diambil, kita bisa bahas satu persatu gitu kan. Dan dari zaman Sang Buddha juga dulu istilahnya ada orang saudagar yang kaya banget gitu kan, Anata Bindika ya, di Suta juga kita udah dibacain gitu kan. Kenapa dia bisa sampai berkah begitu gitu loh? Karena istilahnya kalau kita mau panen cabai, tanam cabai gitu kan. Kalau mau tanam jagung, mau panen jagung ya tanam jagung. Tapi kalau kita mau banyak berkahnya, mungkin kalau kayak kita di Mahayana kan dananya yang dikembangkan. Tentunya memang ada silanya, harus dibaikin banget gitu kan. Baru ke samadinya yang mesti dijalankan juga. Jadi di komunitas ekonomi Manggala ini kita benar-benar mau angkat pertama adalah heritage aktivitas mereka yang berhasil, kita ambil, kita sarikan, kita turunkan kepada generasi penerus. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya adalah bahwa yang sudah berhasil ini itu bisa membantu yang di bawah. Yang di bawah ini yang kita bisa angkat. Kalau kita lebih kuat, kita bisa mengangkat yang lemah. Jangan sampai kita di atas nggak kuat ngangkat di bawah, akhirnya kita yang jatuh. Ya kan? Jadi hal ini banyak sekali. Tadi baru bicara juga bagaimana kantong-kantong Buddhis juga kan nggak semuanya juga berhasil gitu kan. Nah, kalau di dalam tadi di prakata yang dari Kak Maja ini bagus sekali kan, kalau di Islam udah ada jelas-jelas ekonomi syariah sampai ada bank syariah gitu loh. Di Indonesia karena agama Buddha ini minoritas sekali, mungkin 3-5% doang gitu kan. Tapi kalau kita lihat di Thailand, ekonominya juga maju sekali, itu udah pasti kan latar belakangnya adalah ekonomi Buddhis gitu loh. Jadi ekonomi Buddhis yang ada di Thailand yang maju, di Indonesia yang kita juga menguasai, itu juga kita bisa petik semuanya pelajaran-pelajaran yang mendasari perbuatan mereka, aktivitas mereka, dengan adanya kita gali dari suta-suta mana yang kita ada. Itu yang bagus menurut saya. Kemudian dengan adanya seperti ini kan yang di bawah ini kan memang selalu kesulitan pemasaran. Sebenarnya kesulitan pemasaran itu juga kan kembali lagi dari ajaran Buddha yang kita dapatkan, bahwa dengan banyak memberi baru bisa mendapat. Nggak bisa maunya dapat terus, nggak mau memberi. Nah itu kan juga nggak bisa dilaksanakan gitu. Nah kalau ekonomi modernnya kita lihat apa? Kalau biasanya perusahaan yang banyak promosi melalui mode to mode, kemudian bisa memberikan barang gratis dulu, free sample, dia pasang iklan di TV, itu kan namanya memberikan dana kepada orang lain. Belum ada hasil loh. Petani waktu pada saat dia menanam jagung, apakah dia berharap saya panen jagung dulu, baru saya mau tanam, kalau nggak panen ya saya nggak mau nanam, mana bisa. Nah, ngomong gampang, tapi pada saat penerapannya gimana? Ah, itulah yang katanya kita mau belajar agama Buddha, tapi begitu udah dipelajarin suruh praktek, takut. Kayak orang berenang, ya kan? Mau berenang, bisa, mau banget gitu kan? Udah, sekarang kata gurunya kamu nyemplung ke dalam air, nggak mau, dingin. Dia bilang,
bajunya buka kan masuk angin gitu loh. Nah itu kurang lebih yang kita mesti Ya. ajarkan dan kita dapatkan ke bawah, kemudian komunitas ini membentuk ya sebenarnya kayak Indonesia dengan adanya koperasi yang dibangun itu kan keanggotaan untuk semua, memajukan semua, itu adalah bagian-bagian dari situ. Wah, ini tugas yang sangat berat ya. Pertama tugasnya ini memberikan warisan. Kalau saya tangkap ya, Betul. memberikan Betul. warisan berupa rahasia untuk menjadi kaya berdasarkan pendapat-pendapat dari orang-orang yang memang sudah praktisi dan sudah nyemplung ke sana dan berhasil gitu ya. Iya. Dan dia menjalankan ajaran-ajaran Buddha. Ini kalau dijadikan, bahkan kalau saya bicara sedikit ilmiah, kita jadikan penelitian gitu, entah disertasi atau tesis, ini sudah masuk ke kualitatif, dia mencari data secara deskriptif, itu nggak gampang. Betul. Karena dia harus mewawancarai banyak orang, setelah diwawancarai diambil lah inti-intinya, kemudian dijadikan satu rumusan untuk menjadi satu konsep yang bisa dibagikan kepada semua. Wah, ini sangat bagus sekali. Tugasnya setangkaidupa.com. Kemudian saya mau nanya nih Pak, untuk prosesnya dari ekonomi Manggala ini kan sudah terus berjalan. Saat ini Kemang. progresnya di mana? Sampai di mana? Iya, Kemang ini kita udah mulai membentuk namanya perkumpulan. Jadi ternyata kalau di dalam kita membentuk antara perkumpulan dengan yayasan, itu ternyata terdapat perbedaan yang besar sekali. Yang notabene kita juga udah nanya ke Kementerian Agama, Pak, sebaiknya bentuk perkumpulan atau yayasan gitu kan. Iya. Jadi secara badan hukum, kita sudah mendaftarkan diri kepada notaris yang notabene sedang menunggu SK Menkumhamnya. Karena itu kan harus untuk NIB, BPP itu secara hukum harus dijalankan. Itu istilahnya secara de jure. Tapi secara de facto kita sudah melakukan bikin grup-grup kecil dan mengumpulkan semua romo, ada ramani, ada pandita, ada biksu di dalam satu grup WA grup sendiri. Kemudian ada di sosial media juga, ada di YouTube, ada di Facebook, ada di Twitter. Bagaimana kita mencoba menjabarkannya, dan ini yang segera begitu udah keluar de jure-nya, kita akan membentuk yang namanya DPW, DPD, dan DPC ke masing-masing provinsi. Jadi nanti akan ada Dewan Perwakilan Cabang dan Dewan Perwakilan Pusat gitu ya? Betul. Jadi nanti akan beranak pinak di konsep ekonomi, Iya. dan bahkan sampai di grup terkecil mungkin tingkat kecamatan atau tingkat Kelurahan. Kelurahan. Kecamatan dulu lah. Jadi istilahnya itu rencana besar visinya ke sana. Karena agama Buddha itu kan kita juga banyak sampai ke penjuru pinggir-pinggir ya. Betul. Istilahnya kalau ada yang orang dagang biasanya sih ada Buddhisnya biasanya gitu. Kalau ada pedagang-pedagang di daerah itu. Waduh, mantap, luar biasa sekali. Nah, sahabat Setangkai Dupa, tidak terasa kita bincang-bincangnya. Sudah berlalu waktu yang cukup banyak. Nah, ini kita sudah memperkenalkan konsep tentang ekonomi Manggala. Semoga dengan dukungan berbagai umat Buddha di manapun gitu ya, konsep ini tidak hanya sekedar menjadi konsep, menjadi satu gerakan yang bermakna sehingga bisa memajukan ekonomi baik masyarakat Buddhis pada umumnya juga pada semua makhluk gitu ya. Karena kita berharap bahwa konsep ini tidak hanya menjadi konsep tapi menjadi satu gerakan yang penuh sehingga bisa membawa kemajuan ekonomi tidak hanya bagi masyarakat Buddhis saja ya Pak ya, tapi juga bagi semua masyarakat di Indonesia gitu. Dan kalau bisa bahkan ke dunia gitu ya. Betul. Oke, sahabat Setangkai Dupa, terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar terbaik Anda agar kami dapat terus berkembang dan berkarya. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Berapa